Entek. Nah, kue sejenis sipur kue alah maling kendang kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan channel Mercu Suwarno. Saat sekarang ini saya berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Teman-teman, kemarin banyak berseliweran di media sosial ya terkait dengan tertangkapnya beberapa orang yang melakukan pencurian kentang di lahan milik petani Sumberjo atau maling kentang yang tertangkap, yang dimana itu dilakukan penangkapan dan diarak ke balai desa atau kantor desa. Di sana banyak sekali, ramai sekali warga masyarakat Sumberjo yang mereka mungkin sudah geram dengan para pelaku pencurian kentang tersebut. Nah, kalau saya melihat di berbagai unggahan di media sosial TikTok itu memang ada beberapa orang ya yang menjadi pelakunya sebagai maling kentang yang tentunya itu merugikan para petani ataupun para pemilik kentang. Nah, saat ini saya berada di sekitar area lahan pertanian milik warga. Namun untuk lahan kentang yang kemarin jadi korban pencurian itu di mana saya tidak tahu, teman-teman ya. Intinya saya berada di sini untuk melihat suasana terkini karena kemarin juga di TikTok teman-teman juga menyaksikan ya, ada sebuah warung kopi yang dimana warung kopi tersebut turut menjadi sasaran amuk massa. Nah, warung kopinya itu berada di samping saya, teman-teman. Nah, ini dia, ini masih ada tiang bambu yang tertancap di sini. Itu menjadi salah satu bukti atau saksi bisu dari dibakarnya warung kopi yang menjadi sasaran amuk massa. Nah, ini di depan saya. Nah, kenapa warung kopi ini kok turut menjadi sasaran kemarahan warga? Saya sendiri untuk pastinya kurang tahu, teman-teman ya. Nah, kalau saya melihat ataupun membaca komentar-komentar di TikTok yang mengunggah tentang dibakarnya warung kopi ini, teman-teman, itu ada yang bilang warung kopi ini menjadi markas ataupun menjadi tempat berkumpulnya para tersangka, para maling-maling kentang tersebut, teman-teman ya. Nah, tapi tentunya kita juga perlu memahami mungkin kalimat markas dengan kalimat tempat berkumpul itu mungkin agak beda atau gimana, teman-teman, menurut teman-teman. Kalau sepengetahuan saya, markas itu memang menjadi sebuah sarang ya, sarang ataupun juga tempat mereka merencanakan satu kegiatan. Nah, yuk teman-teman, kita mencoba mendekat ke warung kopi atau bekas warung kopi yang kemarin sudah dibakar oleh warga ini, teman-teman. Nah, ini ya warung kopinya. Ini kalau nggak salah itu milik dari Mbak Harti, seorang warga Sidareja. Nah, apakah warung kopi ini terlibat, teman-teman? Nah, namun banyak yang mengatakan kalau warung kopi ini sebenarnya hanya untuk tempat ngopi saja ya. Jadi siapapun mungkin bisa ngopi di sini ya. Dan juga tentunya si pemilik warung kopi ini tidak mungkin menanyakan satu persatu orang yang bertandang ke warungnya, entah itu untuk ngopi ataupun untuk makan dan lain sebagainya. Jadi tidak ditanya apakah Anda maling atau bukan. Itu tentunya tidak bagi pemilik warung kopi ini ya, teman-teman. Jadi ya, kalau ini menjadi sasaran kemarahan warga ya silakan teman-teman, saya suruh untuk menilai sendiri saja apakah memang perlu dilakukan pembakaran terhadap warung kopi ini ataukah tidak. Sementara kalau mungkin warung kopi ini bukan menjadi markas para maling ya tentunya tidak perlu ya. Nah, jadi di kolom komentar itu banyak yang mengomentari tentang warung kopi ini ya, teman-teman. Jadi ya mereka ada yang mengatakan tempat
warung kopi ini sebagai tempat berkumpul para maling, begitu ada yang mengatakan demikian. Tapi tidak sedikit pula yang memberikan dukungan kepada pemilik warung kopi ini untuk bersabar menerima cobaan ini ya, karena mungkin karena kemarahan warga yang sudah begitu meluap, sudah begitu emosi, sehingga warung kopi ini pun turut dihabisi ataupun diratakan dengan tanah dengan cara dibakar kemarin ya. Ada videonya di TikTok itu banyak beredar teman-teman, video tentang warung kopi yang ada di depan saya ini. Nah, mungkin para tersangka atau para maling kendang tersebut datang ke sini, warung di sini ataupun juga ngopi di sini, itu mungkin mereka mungkin dalam perencanaan pencurian tersebut mungkin dirancang, mungkin di sini sambil ngopi mungkin ya. Saya katakan mungkin karena saya tidak tahu, sehingga warung kopi ini turut dibakar. Ataukah mungkin kalau malam hari para tersangka itu kumpulnya itu di sini. Nah, kalau malam hari mungkin kalau warung ini sudah ditutup, tentunya yang mempunyai warung ini juga tidak tahu ya kalau malam-malam misalkan itu para tersangka atau para maling berkumpul di sini untuk menjalankan aksi mereka dalam mencuri kentang milik para petani di Sumberjo ini. Memang tentunya para korban atau para petani yang dicuri tentunya sangat marah sekali ya, karena mereka dari menanam, bahkan dari mempersiapkan lahannya, menanam, perawatan dan lain sebagainya, tentunya itu memakan biaya yang tidak sedikit. Jadi ketika itu dicuri tentunya menyulut kemarahan bukan hanya pemilik kentang itu sendiri, tapi mungkin juga menyulut kemarahan warga yang lainnya, baik yang dicuri maupun yang belum atau tidak dicuri, begitu teman-teman ya. Nah, tentunya ini menjadi pelajaran kita semuanya ya. Apabila kita mungkin ingin menikmati kentang misalkan ya, daripada kita nyuri, kalau memang itu untuk dikonsumsi, mungkin untuk meminta izin saja, meminta gitu ya dengan terang-terangan kepada pemilik kentang, mungkin akan diberi ya. Tapi lain lagi teman-teman ya, ketika mungkin seseorang mencuri itu 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo untuk dikonsumsi, mungkin itu akan dimaafkan ya oleh pemilik kentang misalkan. Tapi ketika dicuri itu kok untuk dijual, nah itu mungkin sudah lain lagi ceritanya ya teman-teman. Para petani pun tentunya itu sudah memandang itu sebagai aksi yang sangat merugikan ketika mencuri itu dijual, karena tentunya mencuri untuk dijual itu jumlahnya tidak sedikit teman-teman ya, akan tetapi jumlahnya itu banyak kalau untuk dijual lagi. Beda dengan kalau misalkan dikonsumsi, karena mungkin saking kepinginnya makan kentang, tidak punya, untuk beli juga tidak punya uang, kemudian nyuri, itu mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, dan mungkin juga pemilik kentang yang dicuri mungkin akan mengikhlaskan. Akan tetapi ya bagaimanapun itu tetap salah ya, perbuatan mencuri itu tetap disalahkan dan tidak dibenarkan sama sekali. Jadi teman-teman, apabila teman-teman ingin kentang ya belilah ya, kalau tidak punya uang ya cobalah meminta dengan baik-baik kepada yang mempunyai kentang ya, barangkali bisa diberi. Oke teman-teman ya, liputan saya itu sedikit tentang maling kentang yang kemarin itu tertangkap di desa Sumberjo ini teman-teman. Nah,
Oh, wis dubok. Wis dubok. Wis dubok. Kon dirubuhaken. Sarpe kafe. Om Arif. Ini di Dolphin. Warung mie barangan, Pak. Warung mie barangan. Suka gang aku jujur. Sin. Gang aku jujur sama baik wis. Entek. Nah, kue sejeneng sipur kue alah maling kendrang kue alah iki wis kecekel iki bang ini wis diamankan kae masane kae alah baik. Kayak raine kayak semua viralan wingi kayak ocol iki cekel nang kene. Nemu turakan. Kowe cek dikit dadi nak. Bawa tenan tunggal Salah dewek. Anu yo pas telepon Pak Rope. Umpetan kan kene ya remuk. Langsung gue lagi jam ini. Nah, kalau teman-teman ingin tahu posisi ataupun letak dari warung kopi, ini ada di pertigaan ini nih teman-teman ya. Jadi ini di sebelah barat Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Nah, ini posisi dari warung kopinya ada di sini. Sedangkan ini jalan menuju ke Pejawaran ya, kalau ke sana. Dan setelah sampai di villa ke kanan itu ke Batur, kalau ke kiri itu menuju ke Pejawaran. Nah, di depan saya ini juga ada satu lahan kentang yang sudah cukup umur, mungkin ini sudah saatnya untuk dipanen ini teman-teman ya. Nggih. Oh, niku sing kemalingan tiang pinten? Tiang gangsal. Kathah berarti niku. Ya. Kula mboten ngertos yo. Niku disade malih nggih. Nggih. Oh, nggih. Kok? Nggih monggo, matur nggih, Mbak.